Penganggaran modal internasional atau penganggaran investasi internasional mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi karena menyangkut mata uang asing dan situasi internasional yang berbeda dengan situasi domestik. Menaksir aliran kas, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan aliran kas tambahan dari suatu proyek seperti berikut ini. A. Kanibalisasi, yaitu jika produk baru diluncurkan penjualan dari produk baru tersebut sebagian akan berasal dari produk penjualan lama. Ini adalah contoh dari kanibalisasi. Yang B. Penjualan tambahan, yaitu suatu investasi akan membuka kesempatan baru atau aliran kas tambahan yang tidak akan diperoleh jika investasi tidak dilakukan. Biaya kesempatan merupakan biaya yang relevan, bukannya biaya historis. D. Harga pasar, jika tidak ada harga pasar, alternatif lain bisa ditetapkan, misalnya penghematan biaya atau kenaikan keuntungan yang diperoleh. E. Fee, royalti, dan lisensi merupakan biaya tetapi merupakan aliran kas masuk bagi kantor pusat. B. Evaluasi kelayakan investasi. Metode terbaik untuk menghitung evaluasi kelayakan investasi adalah NPV, Net Present Value. Alternatif dari metode NPV dengan biaya modal rata-rata tertimbang adalah menggunakan metode APV, yaitu Adjusted Present Value. C. Penyesuaian terhadap resiko politik dan ekonomi. Resiko politik dan ekonomi berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Untuk menyesuaikan resiko tersebut, perusahaan bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, memperpendek periode payback. Kedua, menaikkan diskon rate. Yang ketiga, menyesuaikan aliran kas. Evaluasi investasi internasional. A. Perhitungan aliran kas. Misalkan perusahaan multinasional Indonesia mempunyai cabang di Amerika Serikat. Besaran investasi awal adalah $100.000 untuk pembangunan pabrik dan peralatan dengan jangka waktu 5 tahun. Perhitungan untuk setiap komponen sebagai berikut. A. Penjualan. B. Biaya operasional dan beserta contohnya. Berikut adalah biaya variabel, biaya administrasi, biaya lisensi, dan depresiasi. Dan berikut contohnya. Berikut adalah cara menghitung kurs. Setelah memperoleh informasi tersebut, kita bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang untuk cabang dan perusahaan pusat. Setelah biaya modal rata-rata tertimbang dihitung, angka tersebut kemudian bisa dipakai untuk menghitung NPV investasi. Ada 2 tahap, yaitu sudut pandang investasi proyek dan sudut pandang kantor pusat. Evaluasi dengan APV.
Perhitungan berikut ini menggunakan metode APV. Aliran kas operasional dihitung dengan kemudian di-present value-kan dengan menggunakan biaya modal saham 100% yang diasumsikan 20% sama dengan biaya modal saham kantor pusat. APV dari sudut pandang cabang. NPV negatif yang diperoleh adalah sebesar Rp113.205. Perhitungan dengan memasukkan manfaat tambahan menghasilkan angka NPV positif seperti terlihat pada bagian berikutnya. Sebelum memasuki perhitungan manfaat tambahan, berikut ini perhitungan APV dengan sudut pandang kantor pusat diperoleh angka NPV positif. APV dari sudut pandang kantor pusat. Menghitung manfaat tambahan. Untuk menghitung APV, kita perlu mengidentifikasi manfaat-manfaat tambahan yang diperoleh setelah kita melakukan investasi. Misal, manajer telah mengidentifikasi 3 manfaat: penghematan pajak karena depresiasi, penghematan pajak karena bunga, dan penghematan pajak karena subsidi pinjaman. Manfaat tambahan dari penghematan pajak atas depresiasi. Penjelasan PV penghematan pajak karena depresiasi dihitung sebagai berikut. Depresiasi dikali pajak dikali kurs rupiah per dolar dikali diskon faktor. Untuk tahun pertama, PV tersebut sebesar Rp19.930. Angka tersebut dibagi 1000 karena tabel tersebut menyajikan angka dalam ribuan. Diskon faktor memakai 15%, yaitu tingkat bunga di pasar keuangan Indonesia. Manfaat tambahan dari penghematan pajak atas pembayaran bunga. Manfaat tambahan dari subsidi pinjaman. Tingkat bunga pasar di AS diasumsikan 10%, sedangkan di Indonesia 15%. Manfaat dari subsidi dihitung melalui selisih antara present value pinjaman dengan bunga pasar dengan present value pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga yang disubsidi. Lebih spesifik lagi, manfaat dihitung melalui persamaan berikut. Tabel sebelumnya menghitung manfaat tersebut melalui 2 cara, yaitu dalam dolar yang kemudian dikonversikan ke rupiah, selanjutnya dalam rupiah. Setelah ketiga manfaat tersebut dihitung, manfaat tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh manfaat total yang ada di bawah ini.